31. Markus pasal 12 ayat 29 sampai 31. Markus pasal 12 ayat 29 ya. Kalau sudah, yang belum dapat bisa langsung lihat di slide di depan. Kita akan baca sama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Yang kita akan belajar pagi hari ini yaitu hukum Tuhan, bahwa hukum yang terutama dari semua hukum yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kenapa tidak dibilang segenap jiwa duluan? Karena pusat dari segala sesuatu ada di hati kita Bapak Ibu. Karena kalau hati sudah salah, pasti semua akan salah. Amin. Tapi kalau kita punya hati benar di hadapan Tuhan, hati betul di hadapan Tuhan, kita tahu mana yang harus kita beri bagi Tuhan, maka kekuatan, jiwa, tubuh itu pasti akan diberi. Tapi kalau orang yang memiliki hati yang salah, jiwa, kekuatan, dan semua itu dia tidak akan beri bagi Tuhan. Amin. Dia lebih pentingkan dia punya kepentingan sendiri. Dan inilah yang akhir-akhir ini tuh, bahwa terjadi masa-masa di mana kasih itu akan pudar. Kasih kebanyakan orang itu akan pudar Bapak Ibu. Tapi kalau kita ada di dalam pelayanan ini, di dalam jemaat ini, walaupun 1-2 orang, kita masih mengingat betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Bayangkan, rela mati. Karena apa? Karena kasih. Terus dengan apa kita tidak bisa balas Tuhan? Kita harus berikan waktu kita untuk Tuhan. Kita berikan hati kita. Karena dari hati ini Bapak Ibu, seringkali kalau hati ini salah, maka segala sesuatu tuh pasti akan buat salah. Sudah tidak ada pikiran yang sehat di dalam hidup ini lagi. Untuk memuliakan Tuhan saja hampir-hampir tidak bisa. Karena apa? Berpikir, punya hati yang sudah tidak untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Lebih senang hidup di luar, lebih senang jauh dari Tuhan, cari dunia. Tapi saya mau katakan, kita bersyukur kalau kita masih memiliki hati kepada Tuhan. Karena hati ini Tuhan kontrol kita. Dari situ apa yang akan kita buat bagi Tuhan. Amin. Kita bisa lihat banyak orang Bapak Ibu, kalau mereka punya hati hari ini, mereka tidak ada di jalan-jalan, mereka tidak akan ada di pasir putih, di tempat permandian, di tempat rekreasi. Mereka tahu bahwa waktu ini waktu diberikan bagi Tuhan. Tapi coba lihat, banyak orang Kristen ada di tempat permandian, banyak orang Kristen ada di pasar-pasar, banyak orang Kristen ada di jalan-jalan yang tidak mengikuti waktu-waktu yang Tuhan sudah beri, di mana kita harus memberikan hidup ini kepada Tuhan. Yang Tuhan mau dari kita, bagaimana kita punya hati. Karena hati ini pusat dari segala sesuatu. Jiwa, akal budi, baru kekuatan. Bayangkan Bapak Ibu, tidak diminta hanya hati, tapi kita memiliki jiwa. Jiwa yang apa? Jiwa yang kuat, jiwa yang sehat untuk beribadah kepada Tuhan. Akal budi, pakai hikmat, pakai akal budi untuk beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Jangan sampai kita menganggap bahwa sudah Tuhan, saya bisa bernafas ini karena saya kuat, karena semua saya dan saya. Baru Tuhan kapan? Tuhan mau dari kita supaya kita bisa berikan hidup ini bagi Tuhan. Baru kekuatan.
Berikan waktu kepada Tuhan dengan kekuatan yang sungguh-sungguh. Jangan nanti mau jam ibadah suak loyo. Bapak Ibu, jujur, orang banyak di sana, mereka juga senang untuk hidup menghambur-hamburkan kekuatan mereka di tempat yang salah. Tetapi kalau kita bisa menghamburkan atau membagikan kekuatan kita kepada pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan, apakah Tuhan tidak senang? Tuhan pasti bersuka cita. Karena Tuhan bilang apa? Yang paling utama Tuhan minta dari kita semua 4 hal itu, yaitu kita berikan hati, jiwa, kekuatan, bahkan akal budi. Itulah hukum yang pertama yang Tuhan mau. Lalu hukum yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia. Di situ tidak ditambah-tambah pakai apa, tidak ada. Tapi kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita mengasihi orang lain, percaya bahwa kita lakukan seperti kita mengasihi kita punya diri. Jangan sampai kita tidak bisa mengasihi orang lain. Tandanya kita mengasihi orang lain, apapun yang dia punya, kita bisa ada sama-sama. Jangan sampai kita merasa bahwa itu dia punya urusan, saya tidak punya tanggung jawab. Itu dia punya tanggung jawab sendiri. Kita harus mengasihi satu dengan lain. Amin. Orang lain pun mengalami kekurangan, kita harus bantu, kita harus menolong. Jangan kita hidup malas tahu, pura-pura tidak tahu, seakan-akan bahwa semuanya sudah tahu. Tapi saya percaya kita harus belajar untuk mengasihi sesama kita seperti kita juga mengasihi kita punya diri sendiri. Apa yang kurang di orang itu, kita harus bantu dia, menolong dia. Kita tidak usah berbicara nanti mungkin dia kekurangan mobil, kita kasih dia 1 mobil. Atau mungkin dia kekurangan beras di dalam rumah, ya kita harus antar dengan 1 trek atau apa. Tapi dari perbuatan kita, bagaimana kita bisa mengasihi orang itu, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, itu harus ada dalam hidup kita. Karena itu adalah hukum yang paling utama, Bapak Ibu. Tidak ada hukum yang lain yang utama. Terutama berarti dia di atas utama. Tidak ada lagi yang lebih besar dari itu. Kalau ada utama berarti di sini dikatakan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, hatimu, akal budi, kekuatan. Ini yang Tuhan mau dari kita. Jangan sampai hari ini kita bisa kuat, terus kita mulai malas tahu dengan Tuhan. Bapak Ibu bersyukur kalau kita masih sehat ya, masih kuat. Tapi ingat bahwa jangan kita main-main dengan Tuhan. Kita main dengan Tuhan, Tuhan pun bisa bermain dengan kita. Waktu yang kita kasih untuk Tuhan harus kita kasih sungguh-sungguh. Bukan kasih ke gereja, bukan kasih kepada saya dengan ibu gembala, atau organisasi, bukan. Tapi saya percaya kita beri waktu untuk Tuhan, bahwa kita beri dengan sungguh-sungguh, di mana kita melayani Dia. Amin. Coba kita buka di dalam Ulangan 6. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 25. Sudah dapat? Oke. Coba kita baca ayatnya yang ke-6. Mulai dari ayatnya yang ke-6. Dari ayatnya yang ke-4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu hanya satu-satunya. Tidak ada yang kita sembah selain Dia. Dia hanya satu-satunya Allah yang patut kita sembah, layak kita sembah, tidak ada Allah lain. Kita tidak bisa duakan Dia. Yang kedua, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama pun sudah diperintahkan kepada bangsa Israel
Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Terus, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Di dalam perjanjian lama sudah diajarkan juga hal yang sama. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Apa yang firman Tuhan katakan kepada kita hari ini haruslah kita perhatikan itu. Haruslah kita ingat, harus kita camkan di dalam hati kita bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Di perjanjian baru tambah lagi akal budi. Kalau di perjanjian lama hanya 3, tapi di perjanjian baru yaitu ditambah 1, yaitu akal budi. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, Bapak Ibu. Harus diajarkan berulang-ulang. Kepada apa? Anak-anak. Di waktu mana? Di waktu duduk di rumah, atau sedang dalam perjalanan, atau sedang berbaring, atau engkau sedang bangun. Ajarkan itu kepada anak-anak. Kasihi Tuhan. Kasihi Tuhan. Kasihi Tuhan. Jangan sampai kita lebih mementingkan hal-hal yang di dunia punya lebih daripada Tuhan punya. Kesempatan yang Tuhan beri ini sebenarnya, Bapak Ibu, hidup ini, maka itu kan ada lagu bilang, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini kesempatan. Kesempatan bukan untuk hambur-hambur tenaga di luar, Bapak Ibu. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Berikan hidup ini untuk Tuhan. Jangan di luar sana kita bisa pakai dari hari Senin sampai Sabtu, habiskan waktu berjam-jam. Tapi hari Senin, hari Minggu, kita mau ibadah saja dengan susah payah. Tuhan tidak minta satu hari yang ke-7 itu kasih untuk saya semuanya. Tidak. Tapi kita ibadah ini hanya 1 jam, 2 jam. Kok kenapa susah sekali untuk kita beribadah? Kenapa susah sekali? Karena kita tidak memiliki hati, tidak memiliki hukum itu di dalam diri kita. Hukum itu tidak ada. Makanya kita lakukan segala sesuatu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan atau Tuhan inginkan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, hatimu, jiwamu, akal budi, dan kekuatan. Hukum yang terutama. Hukum itu tidak bisa dibatalkan oleh siapapun juga, Bapak Ibu. Itu sudah merupakan satu perintah Tuhan bagi kita. Maka itu kalau ada orang yang waktu-waktu yang diberikan itu ada waktu untuk Tuhan, tapi tidak berikan waktu untuk Tuhan, dia tidak mentaati hukum itu. Amin. Dia tidak taat kepada hukum, dan dia adalah orang berontak kepada Tuhan. Kita buka di ayat selanjutnya, ayatnya 20 dan 21. Coba lihat dari Ulangan 6 ini, ayat 20 dan 21. Dia katakan apa di situ? Kita baca sama-sama. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau jawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Bapak Ibu, kalau kita bisa ada, kita bisa sehat kuat sampai saat ini, bukan karena kekuatan kita, tapi Tuhan yang menuntun hidup kita hari-hari ini. Amin. Tuhan yang membawa kita melewati masa-masa yang sulit. Kita dulu ada di budak di Firaun, tapi kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kita orang yang budak dulu, tidak punya apa-apa. Tapi kalau kita bisa ada hidup sampai saat ini, semua kasih karunia. Terus dengan apa kita balas kebaikan Tuhan? Apakah dengan malas tahu? Atau pura-pura tidak tahu? Ini firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Ini bukan saya yang punya mau. Tapi coba lihat, baca baik-baik. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu
yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah, apakah memang itu peraturan, ketetapan yang diperintahkan Tuhan Allah kepada kita? Iya, itu ketetapan. Tidak ada tawar-tawar. Mengasihi Tuhan harus dengan segenap hati. Tidak ada tawar-tawar, Bapak Ibu. Jangan kita bisa waktu habis di tempat lain, waktu dengan Tuhan kita tidak bisa beri. Ingat, peringatan untuk kita. Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Kita ada sampai saat ini karena pertolongan Tuhan, karena kuasa Tuhan, karena kasih Tuhan. Dia bisa menjaga, melindungi kita, Bapak Ibu, dari setiap serangan mara bahaya. Covid kemarin banyak yang lewat. Kalau kita bisa ada sampai saat ini, bukan karena kekuatan, bukan karena kita pintar minum obat, tapi semua itu ada perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan bagi kita. Jadi tidak perlu sombong. Saya mau ingatkan itu baik-baik. Waktu ini harus beri bagi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya kita semua di sini tahu menghargai waktu dengan Tuhan. Makanya jam ibadah kita duduk sama-sama. Amin. Amin. Tapi orang yang tidak menghargai, dia akan atur waktu di luar sana. Lebih pentingkan keadaan di luar, situasi, kondisi di luar. Saya bersyukur Bapak Ibu. Saya katakan untuk istri, coba lihat Ibu Ella. Mamanya itu baru meninggal. Dia pergi ke Kendari. Ada pelayanan kemarin, kasihan, ditelepon oleh suaminya, segera pulang untuk melayani. Terbang dari sana dalam keadaan susah, dalam keadaan masih dalam kesedihan, dia masih bisa ambil waktu untuk melayani Tuhan. Itu tandanya orang mengasihi Tuhan. Walaupun dalam sibuk-sibuknya, tapi dia masih bisa memberi waktu untuk melayani Tuhan. Terus itu orang yang lain bagaimana kira-kira? Masih hitung-hitung waktu dengan Tuhan? Kita hidup ini hanya kasih karunia Bapak Ibu. Saya katakan sekali lagi, kalau saya tidak ingatkan, berarti saya bersalah di hadapan Tuhan. Tapi kalau sampai saya sudah ingatkan, tidak ada mau mengikuti apa yang Tuhan mau, risiko tanggung sendiri. Waktu yang Tuhan beri ini, kita harus baca baik-baik. Maka itu firman Tuhan bilang begini, hitunglah hari-harimu, sehingga engkau bijaksana. Kita ini harus hitung hari-hari kita ini. Jangan sampai kita punya hari ini, kita tidak tahu hitung. Ini waktu ini kita sudah beri banyak ke dunia atau ke Tuhan. Nah, ini yang masalah. Covid-19 banyak yang gugur. Ada pepatah bilang begini, daun muda pun putus. Amin. Amin. Kalau kita orang yang masih ada sampai saat ini, kita masih bisa duduk memuji dan menyembah Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan bagi kita. Amin. Bukan karena saya kuat, saya tahu menjaga diri dan lain-lain. Tidak Bapak Ibu. Ada orang yang sana yang punya uang banyak juga, dia tahu jaga diri, dia makan sehat, makan semua baik. Tapi Tuhan tuh ambil dia juga kok. Nah, kalau kita bisa ada sampai saat ini, semua adalah anugerah kasih karunia. Kita harus tahu, hidup ini Tuhan beri, bukan kuat gagahnya kita sampai saat ini. Kita bisa ada, kita bisa sehat, kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Semua itu kasih karunia Tuhan. Itu produknya surga yang kita nikmati. Jadi tidak perlu kita bangga diri, dan kita harus tahu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ayat yang ke-24 dia bilang apa? Ayat 6 ayat pasal 6 ayat 24. Sudah? Coba baca. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan. Untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia memberikan kita hidup seperti sekarang ini. Bayangkan Bapak Ibu, ini adalah perintah untuk dilakukan segala ketetapan dan untuk takut akan Tuhan, supaya baik keadaanmu.
Bukan supaya baik keadaan gembala, atau bukan supaya baik keadaan siapa gereja ini, bukan. Supaya baik keadaanmu. Segala perintah yang disampaikan itu merupakan ketetapan yang harus dilakukan supaya baik keadaanmu, supaya ia membiarkan hidup seperti sekarang ini. Bayangkan Bapak Ibu, jadi kalau kita bisa ada sampai sekarang ini, berarti Tuhan mau kita harus lakukan hidup itu sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan kita hidup malas tahu. Saya kasih tahu, jangan hidup malas tahu, karena Tuhan itu dia tidak pura-pura malas tahu. Dia sangat mengetahui apa yang ada di dalam hidup hati kita. Satu ayat, Matius 24 ayat 12. Ini yang membuat sampai orang banyak tidak mengindahkan Tuhan. Matius 24 ayat 12. Sudah dapat? Baca sama-sama. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi kalau kita punya kasih semakin dingin, tandanya itu orang itu semakin durhaka kepada Tuhan. Tahu durhaka? Durhaka itu adalah orang yang suka ingkar terhadap perintah Tuhan, suka melawan perintah Tuhan, suka melawan perintah orang tua dan sebagainya. Itu durhaka namanya. Terus orang yang melawan kekuasaan, itu orang yang durhaka. Makanya kalau dibicara tidak bisa dengar, melawan. Tandanya orang kedurhakaan itu makin bertambah, maka kasih kebanyakan orang itu akan semakin dingin. Kasih kepada Tuhan semakin dingin. Tapi saya percaya kita semua yang ada di sini mendengarkan firman Tuhan ini, kita akan merubah kita punya pola pikir. Kita minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Selama ini saya lalai. Saya lebih pentingkan pekerjaan di luar. Saya lebih pentingkan kesibukan saya, hura-hura saya di luar daripada hura-huranya Tuhan. Saya lebih pentingkan waktu di luar lebih banyak daripada duduk 1 menit 1 jam di kaki Tuhan. Bapak Ibu jujur, saya pelayanan ini saya tidak bisa hadapi sendiri. Saya berdoa sendiri siang malam, tapi toh akhirnya juga saya mengalami kelemahan tubuh. Capek sendiri, berdoa sendiri siang malam. Sedangkan Tuhan mau dari kita bahwa kita doa itu harus hidup seperti jemaat mula-mula, berdoa bersama. Saya juga tidak bisa paksakan, karena masing-masing dengan kesibukan. Saya tidak tahu kesibukan apa. Tapi ada waktu-waktu, saya sudah bilang kemarin untuk Pak Ali, mulai hari Sabtu minggu depan, kau ambil bagian dengan saya, dengan mama, kami 3 mulai berdoa. Mungkin datang bawa pakaian ganti dari rumah, kita sapu halaman, kita bersihkan ini, selesai mandi, kita makan, terus kita berdoa. Karena Bapak Ibu, saya harus topang pelayanan, saya topang sendiri dengan istri. Kami berdoa sendiri. Sedangkan harus menjangkau, saya harus menjangkau sendiri. Sebenarnya tidak ada masalah bagi saya, tapi toh firman Tuhan juga katakan bahwa roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Ada waktu di mana-mana kita juga mengalami kelemahan tubuh. Saya jujur saja, saya berapa hari ini saya sakit. Sampai saya berdiri saat ini pun juga dalam keadaan yang masih goyang. Tapi saya katakan Tuhan, kelemahan tubuh ini tidak bisa membawa saya untuk tidak memuji dan menyembah Tuhan, ataupun tidak beribadah kepada Tuhan. Karena itu sudah adalah harga yang harus saya bayar. Komitmen saya dengan Tuhan, bahwa apapun terjadi saya tetap melayani Tuhan sampai waktu Tuhan panggil saya, ya saya stop di situ. Dan itulah yang saya mau dari kita, supaya kita berikan hidup ini kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan jangan mengasihi dengan separuh-separuh hati, dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatan kita, sehingga
dalam hidup ini, walaupun kita sibuk, tapi kita tetap sukacita kepada Tuhan. Amin. Ada 4 macam kasih. Ini sebagai penutup, yaitu kasih agape, kasih yang rela mengorbankan dirinya bagi orang-orang yang dikasihi. Itulah kasih agape, kasih Kristus. Kasih filia, kasih persahabatan atau kasih persaudaraan. Kasih storge, kasih yang muncul karena hubungan keluarga. Jadi karena hubungan keluarga ya, saya mengasihi, bapak mengasihi anak, saudara mengasihi saudara, kakak mengasihi adik, adik mengasihi kakak. Itulah hubungan keluarga atau kasih karena hubungan keluarga. Dan kasih yang terakhir atau kasih eros, kasih yang bersumber dari masalah hubungan seksual. Itu kasih yang sebenarnya tidak ada masuk di dalam hitungan yang Tuhan mau, yaitu kasih agape. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita harus mengasihi dan mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Apakah dalam 6 hari kita ada di rumah, kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh? Orang yang tahu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia pasti menghitung hari-harinya dengan baik. Amin. Oh, tadi pagi saya bangun, mungkin saya belum berdoa, tapi dalam perjalanan Tuhan ingatkan dia, Tuhan terima kasih saya bisa ada sampai saat ini. Semua adalah anugerah kasih karunia. Dia tahu bersyukur dan berterima kasih. Bapak Ibu, ada orang yang menikmati berkat Tuhan besar-besar di luar, tapi sampai saat ini mau injak pintu gereja susah. Dan saya kasih tahu, itu berkat Tuhan punya. Kita tidak perlu sombong, karena ada waktu di mana Tuhan pun bisa kancing berkat itu. Tuhan menahan berkat itu. Tuhan menahan hujan itu supaya tidak turun. Kita tidak perlu untuk bangga. Waktu yang Tuhan beri sudah cukup 6 hari untuk kita bekerja. Hari yang ke-7, Bapak Ibu, saya lihat kursi kosong begini. Sebenarnya hati itu sedih, tapi Tuhan bilang ini, sedih untuk apa? Kau tidak perlu sedih, berdoa saja untuk kursi-kursi itu. Tadi saya duduk situ, saya bilang, Tuhan, terima kasih. Bukan tidak ada orang, ada orang. Tapi setiap nama yang ada di kursi ini, dia tidak hadir hari ini. Dan saya percaya di surga pun absen dia. Waktu-waktu kita beri bagi Tuhan, sehingga saat Tuhan datang itu waktu mana? Waktu Tuhan datang jemput kita. Mungkin belum waktunya, akhir zaman tiba, tapi tiba-tiba Tuhan panggil, ya Tuhan dapati kita sedang beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Waktu kita beri bagi Tuhan. Jangan sampai Tuhan datang begini kita ada sibuk di ladang, kita sibuk garap usaha. Tuhan bilang, aduh, saya mau bicara juga, tapi 1 minggu itu macam tak pernah injak pintu gereja kan. Yang sabar dulu ya. Kira-kira kalau Tuhan bilang begitu mau bicara apa? Bapak Ibu, hari ini kita bilang, lihat dunia ini enaknya minta ampun. Tapi saya kasih tahu, tujuan kita bukan hanya di dunia ini. Tujuan kita tuh sampai surga kekal. Amin. Jangan sampai kita punya tujuan ke neraka kekal. Kalau neraka kekal itu udah bakar siang malam sampai badan habis, muncul kembali lagi, dibakar sampai habis lagi. Apakah mau itu? Kesempatan yang Tuhan beri bagi kita. Hidup ini adalah pilihan. Hanya 2. Tidak ada orang setengah-setengah mati. Setengah-setengah mati, tidak ada. Mau mati, mau hidup. Siang malam. Sukses, tidak sukses. Hidup ini hanya 2. Tidak ada yang lebih. Saya percaya kita semua yang hadir pagi hari ini, orang-orang yang mau hidup diubahkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Orang-orang yang mau hidup diperbaharui
lewat Roh Kudus.